Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Puang Haja Siti Hasnah SPD, yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu tenaga dan Bapak tenaga pendidik yang sempat hadir bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini guna untuk melaksanakan satu kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman yang patut menjadi suri tauladan sepanjang akhir hayat hidup kita, insyaallah. Karena beliaulah kita bisa keluar dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sekaligus dari alam kejahilian menuju alam kepintaran, seperti yang kita rasakan saat-saat sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, sebelum kita memulai kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa mendapatkan syafaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bisa mendapatkan pencerahan tentang profesi kita sebagai seorang pendidik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surga. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup. Ya Allah, jadikanlah ilmu dan pelajaran yang kami dapat hari ini melalui diseminasi budaya positif bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, terlebih dahulu izinkan kami untuk mempersilahkan Ibu Kepala Sekolah menyampaikan sambutan sekaligus arahan dan membuka secara resmi kegiatan diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya banggakan Bapak Guru Penggerak Pak Indra dari SD 124 Lurah dan rekan-rekan guru yang saya banggakan, saya hormati dan saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebagai Kepala Sekolah SD 124 Lurah sangat berterima kasih sekali dan memberi motivasi. Semoga guru penggerak ini dapat melakukan tugas dan memotivasi diri untuk meningkatkan kompetensi diri dan bisa terimbas kepada rekan-rekan guru yang lainnya, insya Allah. Dalam kegiatan ini yaitu masalah diseminasi budaya positif, tentu kami sebagai kepala sekolah sangat berharap karena tujuan utama kita untuk mengembangkan kompetensi diri kita masing-masing dan untuk meningkatkan budaya positif kepada peserta didik kita, karena di sekolah inilah sebagai tempat belajar yang membuat murid kita bisa merasa nyaman, aman, menyenangkan, dan di mana terjadi keterlibatan proses pembelajaran yang bisa lebih bermanfaat bagi diri peserta didik dan bagaimana untuk penyampaian tugas tujuan pembelajaran kita sebagai seorang pendidik yang lebih baik kepada peserta didik kita. Dalam hal ini diseminasi budaya positif sangat membantu kami untuk mengarahkan melaksanakan tugas pokok kita untuk mewujudkan anak yang lebih unggul, lebih berprestasi dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang lebih aman, nyaman, dan peserta didik bisa mengembangkan kompetensi diri yang ada pada bakat diri masing-masing pada peserta didik kita. Kepada guru penggerak Pak Imran, silakan nak melaksanakan tugas diseminasi belajar positifnya. Semoga tujuan kita tercapai, insya Allah ke depan bisa sekolah kita semakin terlihat keberhasilan kita di dalam keberadaan guru penggerak di SD 124 Lurah ini. Cukup sekian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Po atas arahan dan sambutannya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita implementasikan, khususnya sebagai tupoksi kita sebagai seorang pendidik. Baik Bapak Ibu,
saya akan tampilkan slide untuk presentasi saya pada pagi hari ini. Kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 24 Lurah. Melihat saja judulnya Bapak Ibu, kita pasti sudah pemikiran kita atau pemahaman kita mudah-mudahan sama dan selaras tentang budaya. Berbicara tentang budaya berarti arahnya adalah ke pembiasaan-pembiasaan ataukah hal-hal yang harus dibiasakan yang bersifat positif khususnya untuk peserta didik kita. Nah, pembiasaan-pembiasaan yang akan kita lakukan sebentar di dalam proses belajar mengajar di dalam lingkungan sekolah tentunya adalah bagaimana supaya peserta didik kita bisa mengimplementasikan baik di lingkungan sekolahnya ataupun di lingkungan rumahnya atau keluarganya. Jadi tidak serta-merta hanya di lingkungan sekolah saja Bapak Ibu, tetapi seyogianya bisa diimplementasikan dalam lingkungan sehari-hari seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, Assalamualaikum, halo sobat penggerak, salam guru penggerak. Perkenalkan nama saya Bapak Ibrahim SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sejaya, Sulawesi Selatan. Jadi sementara ini Bapak Ibu masih menempuh pendidikan. Jadi terakhir nanti di bulan Desember, insya Allah kalau tidak ada halangan. Jadi masih menyandang status calon guru penggerak, belum guru penggerak tapi masih calon Bapak Ibu. Nanti setelah bulan Desember insya Allah kalau diberi kesehatan baru menyandang status sebagai guru penggerak. Jadi sementara masih menyandang status pendidikan guru penggerak. Lanjut Bapak Ibu. Nah sebelum kita mulai, ayo kita senyum selama 30 detik Bapak Ibu. Ya jangan tegang-tegang, kita bersantai saja karena kegiatan sebentar selanjutnya adalah tentang kegiatan seputar tentang aktivitas kita dengan peserta didik kita. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk senyum selama 30 detik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi silakan senyum Bapak Ibu karena tidak ada selain kita tersenyum. Karena selain supaya senyum itu adalah ibadah, senyum juga bisa membuat kita sehat, awet muda dan iya. Jadi kalau kita senyum ya biar apapun itu pasti auranya positif Bapak Ibu, seperti itu ya. Ya, ayo kita tersenyum. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mengawali forum diseminasi ini, saya mau minta Bapak Ibu buat kesepakatan dulu nih, apa yang mau kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan sebentar selama proses diseminasi atau diskusi ini. Bisa mungkin ada yang mau berpendapat apa yang tidak boleh kita lakukan, misalnya apa yang harus dan tidak boleh kita lakukan selama kita mengikuti forum ini. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Misalnya apa? Ayo siapa Bu Haji, coba tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak, menurut saya yang tidak boleh dilakukan yaitu tidak boleh meninggalkan tempat tanpa seizin, tidak boleh berbicara tanpa minta persetujuan. Mungkin ada yang lain lagi. Oke, silakan. Ada mungkin yang lain. Yang pertama tadi Pak Haji bilang jangan minta izin kalau mau keluar, misalnya izin. Oke. Kemudian mempersilahkan kalau ada orang yang berbicara izin juga ya. Atau saling menghargai ya Pak Haji. Nah mungkin Bu Sri Rawat ada yang mau ditambahkan? Harus fokus dengan apa yang dilakukan. Harus fokus dengan apa yang disampaikan ya. Ya. Apalagi Bapak Ibu, itu saja. Ada yang mau tambahkan Pak Anwar?
Nah, itu saya cukup ya. Jadi kesepakatan kita saling menghargai ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau keluar izin. Kalau ada yang mau berpendapat silakan angkat tangan. Nah, atau mengikuti kegiatan diskusi ini sampai selesai. Ya, seperti itu ya. Marilah kita membiasakan budaya positif. Jadi dengan menghargai berarti sudah menumbuhkan budaya positif di lingkungan kita sebagai seorang pendidik ya. Belum itu Bapak Ibu ke peserta didik kita. Nah, baik, itulah kesepakatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kesepakatan kita pada pagi hari ini bisa kita selesaikan nanti sampai di akhir acara. Insya Allah, amin ya Bapak Ibu. Nah, inilah budaya positif yang akan sebentar kita lebih sharing, ataukah mungkin ada pendapat Bapak Ibu yang belum sempat saya tangkap, ataukah apa-apa yang biasa Ibu lakukan dengan peserta Ibu didik Ibu baik di lingkungan sekolah tak maupun di dalam lingkungan kelas tak. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif. Nah, yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, sebentar Bapak Ibu kita akan bahas satu persatu budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita ini. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Lanjut saja Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Disiplin positif. Nah, baru mendengar kata disiplin positif berarti otomatis pemikiran kita sudah kemana Bapak Ibu? Kalau mendengar kata disiplin, hal yang baik, betul sekali. Positif berarti baik. Disiplin berarti disiplin. Kalau berbicara disiplin positif, Bapak Ibu, berarti arahnya adalah ke aturan yang positif, ataukah tata tertib yang dilakukan secara positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas kita masing-masing. Ada kegiatan pemantik Bapak Ibu. Iya, ini kita lakukan ya Bapak Ibu, tidak apa-apa kita lakukan. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Anda adalah A, misalnya Ibu Mutmainah bertugas sebagai A. Kemudian tugasnya Bu Indah mengeparkan salah satu tangannya. Mengeparkan ya Bapak Ibu. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa misalnya Mutmainah ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangannya. Nah, Bu Mutmainah ini perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupannya Ibu Indah yang di dalam genggamannya tadi. Nah, tugasnya rekan B, misalnya Ibu Asriani Rauf, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangannya Bu Indah. Nah, jadi harus dilakukan berdua ya. Jadi sebentar Pak Anwar dengan Bu Haji boleh, mungkin Bu Indah sama Bu Asriani Rauf atau kemudian teman Anda yang B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari misalnya Bu Mutmainah uang agar Mutmainah bersedia membuka kepala tangannya. Apa yang terjadi? Apakah Bu Mutmainah tetap konsisten menutup tangannya, ataukah Bu Asriani Rauf berhasil membuka kepala tangannya Bu Indah? Itu yang akan kita lihat sebentar di kegiatan pemantik ini Bapak Ibu ya.
Baik, mungkin boleh dimulai Bapak Ibu? Oke, silakan Pak Anwar mungkin sana bergabung sama Bu Haji. Ya, bisa berdiri ya? Iya, boleh berdiri di depan. Ya. Agak bergantian Bapak Ibu ya, siapa dulu yang menggenggam, siapa? Apakah berhasil ini membuka tangannya ini sebentar? Kalau tidak berhasil juga tidak apa-apa Ibu. Ya, tapi lakukan dulu tadi caraku. Menggelitik apa dan lain sebagainya. Anggaplah itu benda berharga ya. Ya. Siapa yang menggenggam dulu? Siapa yang menggenggam dulu? Oke, Pak Anwar genggam tangan tak, kepal tangan tak kuat-kuat. Ya. Oke. Jadi yang berpindah sebagai tugasnya pemain sama ini adalah membujuk ini Pak Anwar sama Bu Indah untuk melakukan. Oke, mulai ya, saya menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Masih mau berjuang Bapak Ibu? Ya. Oh, pas sekali ya. Berhasil. Jadi berhasil. Ayo, ditukar lagi. Oke, ditukar lagi Bapak Ibu. Ditukar lagi. 1, 2, 3. Maju lagi jadi ya. Seberapa penting kayaknya? Sangat berharga. Ini adalah Cepat. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oh, dikasih uang. 4 dibujuk. Dikasih 50.000. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak berhasil. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Silakan duduk. Ternyata ya Bapak Ibu, mempertahankan itu sangat susah dibanding dengan melepaskan. Kalau ada yang berhasil berarti kita mau tanya sebentar tips-tipsnya bagaimana ini buka ini. Oke, lanjut Bapak Ibu. Terima kasih sudah melakukan kegiatan ini. Pertanyaannya Bapak Ibu adalah, apakah Bu Mutmainah tadi ataukah Bu Sri Rauf membuka kepala tangannya, dan mengapa, apa alasan Bu Mutmainah ataukah tadi Bu Sri Rauf membuka kepala tangannya? Silakan Bu Mutmainah. Ya, baik, tadi saya membuka tangan saya dan membuka apa yang saya genggam karena tangan Bu Sriani lebih kuat daripada tangan saya. Ya, mungkin seperti itu Pak. Oke, sekarang Bu Sri Rauf. Tangan saya tidak bisa dibuka karena saya mempertahankan dan lebih kuat daripada Bu Indah. Betul, oke. Nah lanjut Bu Haji, apakah berhasil tadi? Saya tidak berhasil membuka tangannya Pak Anwar karena satu, Pak Anwar adalah lebih kuat karena laki-laki. Meskipun saya jeliti, tapi tetap mempertahankan apa yang dia genggam. Betul. Oke, kalau Pak Anwar tadi, Pak Anwar, silakan Bapak. Saya nggak bisa memberikan atau membuka sesuatu yang saya anggap rahasia kepada teman atau apapun nilainya itu mungkin tidak bisa dinilai dengan uang, sehingga saya nggak bisa membuka apa yang ada atau menjadi rahasia yang ada di tangan saya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak Ibu ya. Jadi semua orang Bapak Ibu punya alasan kenapa membuka dan kenapa menutup. Kalau tadi Bu Mutmainah menjawab dia membuka karena Bos Sriani terlalu kuat katanya sehingga dia membuka. Kalau Bang Haji juga kenapa Pak Anwar tidak bisa? Karena Pak Anwar sangat kuat juga. Nah,
Apa tujuannya kita melakukan kegiatan ini, Bapak Ibu? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepada tangan Bapak Ibu? Siapa kira-kira yang memegang kendali? Apakah orang lain ataukah kita? Silakan jawab. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Tentunya yang memegang kendali sini adalah kita sendiri yang mempertahankan apa yang kita genggam. Betul. Oke, silakan kembali sebut mana? Siapa kira-kira memegang kendali? Apakah orang lain atau kita sendiri yang memegang kendali? Kita sendiri. Sekali ya. Jadi kita lah sendiri yang memegang kendali. Jadi apapun yang orang lain lakukan, mau kita kasih uang mungkin berapa ratus juta, kalau kita tetap tidak membuka itu tidak akan. Mau kita gelitik, mau kita apapun itu, ya kita harus tetap mempertahankan itu karena dianggap bahwa yang kita pertahankan itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Seperti itulah Bapak Ibu ya. Nah, seperti itulah disiplin positif Bapak Ibu. Ya, kita harus tetap kuat, kita harus tetap dengan disiplin itu. Ya, apapun itu, yang penting arahnya positif dan kita harus bertahan karena sesuatu yang sifatnya positif Bapak Ibu. Apakah kita mau lepaskan begitu saja? Tentu tidak, karena itu adalah kedisiplinan saya, itu adalah tanggung jawab saya. Seperti itu. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini adalah bentuk implementasi kita kepada anak supaya peserta didik atau murid-murid tak lebih bertanggung jawab. Jadi kesadarannya itu dari dirinya. Oh, misalnya Bapak Ibu pungut sampah tanpa kita panggil, kalau ada kesadaran dirinya, berarti dia akan tersendiri. Nah, inilah disiplin positif Bapak Ibu. Nah, inilah bagaimana caranya upaya kita sebagai pendidik supaya disiplin positifnya itu murid-murid tak muncul dari kesadaran dirinya tanpa disuruh, tanpa apapun yang kita lakukan ya kesadaran diri. Nah, dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Misalnya karena dia suka kebersihan, ya, berarti itu adalah kesadarannya. Kemudian tadi seperti kesepakatan kelas kita bersama menghargai, ya, itulah nilai-nilai kebajikan. Saling menghormati, ya, itulah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Dan itu harus kita terapkan di lingkungan sekolah dan kelas. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, disiplin positif juga adalah lebih ke arah disiplin diri. Dirita dulu Bapak Ibu. Kalau kita disiplin dirita, maka insya Allah akan berpengaruh ke lingkungan kita yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, betul itu Bapak Ibu ya. Kalau disiplin nanti dirita, kita mulai dari dirita dulu sendiri. Nah, bisa nih kita pelan-pelan kita bujuk itu siswa untuk bagaimana juga dia bisa mendisiplinkan dirinya tanpa kita suruh. Karena kita sendiri dulu, kita pungut sampah dulu sendiri. Kita jadi dulu anak-anak kita supaya ada lihat, ada juga contoh. Sedangkan Bapak Guru memungut, apalagi kita itu yang kita harus pembiasaan, budayakan positif seperti itu Bapak Ibu. Memang tidak instan, tetapi itulah kita harus konsisten Bapak Ibu. Karena sesuatu yang baik itu tidak ada yang dilihat hasilnya langsung, tetapi untuk proses Bapak Ibu ya. Oke. Dan melakukan segala tindakan. Nah, lanjut. Disiplin positif adalah disiplin diri yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat paksaan, bukan karena pujian ataupun hukuman. Nah, inilah yang harus kita biasakan Bapak Ibu. Kalau misalnya motivasi internal, apa itu motivasi internal? Motivasi yang muncul dari dalam diri peserta didik itu sendiri, tanpa dipaksa. Sini kecepatan, nah itu namanya paksaan. Tapi kalau dalam dirinya sudah muncul, berarti maka insya Allah semuanya akan berjalan. Bukan karena pujian, misalnya, sebentar nak tuan kita luar biasa ini seperti ini. Nah itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Atau hukuman, sebentar aku kasih berdiri kona, kalau tidak pungut ke sampah. Nah seperti itu. Bukan itu yang diharapkan di disiplin positif Bapak Ibu. Tetapi adanya dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan itu tanpa adanya tadi paksaan, pujian atau hukuman. Nah,
sendiri, karena disiplin dirinya sendiri yang mau dia munculkan ya Bapak Ibu, seperti itu mungkin. Berdasarkan karakter dalam profil pelajar Pancasila. Inilah yang mau kita buatkan disiplin positif atau budaya positif. Yang mana itu Bapak Ibu? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa berakhlak mulia. Ini adalah poin yang paling penting. Kalau anak kita sudah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa berakhlak mulia, insya Allah maka disiplin positif pasti akan mengikut. Mandiri, apa itu mandiri? Bisa bekerja sendiri. Kalau sudah sekali dikasih contoh, dia bisa melakukan itu. Dia bisa mandiri, berdiri sendiri. Diajarkan anak-anak seperti itu Bapak Ibu ya. Berkebinekaan global, artinya bukan saja di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan luar sekolah. Dia bisa berbeda-beda, tetapi tetap satu. Berarti kalau ada perbedaan itu sudah biasa. Mari kita saling menghargai. Bergotong royong, bekerja sama. Misalnya, contohnya dalam kelas piket. Usahakan yang piket datang, ada yang membersihkan, ada yang ngepel, dan lain sebagainya. Itu biasa sudah kita lakukan Bapak Ibu. Kreatif, kreatif seperti apa? Ya, anak-anak sendiri yang disuruh bagaimana membuat sesuatu yang bisa membuat dia bisa cenderung untuk menghasilkan sesuatu. Ya, misalnya di pelajaran kan ada pelajaran seni budaya, banyak misalnya menggambar, itu salah satu juga bentuk kreativitas anak. Kemudian berdialog kritis. Bagaimana anak-anak sendiri yang menemukan itu? Kita cuma fasilitasi saja di kelas. Bagaimana misalnya 2 tambah 2 4. Jangan langsung dikasih tahu. Upayakan bagaimana supaya anak-anak itu bisa menemukan 4. Atau misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya, apakah itu kalimat? Misalnya, biarkan dia dulu berpikir kalimat adalah. Jangan langsung dikasih tahu jawabannya. Biarkan dia bernalar sendiri. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Nah, inilah tadi yang saya bahas Bapak Ibu sebelumnya. Ada nilai-nilai kebajikan universal yang menyeluruh, yang umum. Seperti apa? Misalnya peduli. Ini nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Kita harus peduli. Keterus-terangan, berarti jujur, kebersihan, ada komitmen, ada belas kasih, ada percaya diri, ada tenggang rasa, gotong royong. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal atau yang umum dilakukan semua orang ya. Berprinsip, baik hati. Bisa kita salah satu bisa kita pilih di situ yang mana menurut kita bisa kita terapkan dalam kelas kebajikan ini. Jadi banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Untuk poin yang pertama tadi disiplin positif sudah selesai. Jadi disiplin positif kesimpulannya adalah bagaimana supaya anak-anak itu dibiasakan melakukan kegiatan yang datangnya dari dirinya sendiri Bapak Ibu ya, bukan karena paksaan tadi, bukan karena hukuman, dan bukan karena tujuan. Nah, itulah tujuannya disiplin positif, berarti arahnya ke peserta didik kita. Lanjut kita yang kedua Bapak Ibu adalah motivasi perilaku manusia. Ini juga sangat penting Bapak Ibu supaya menimbulkan budaya positif di lingkungan sekolah. Motivasi itu apa Bapak Ibu? Dorongan. Apa yang mendorong kita melakukan itu sebagai manusia? Apa kira-kira dorongan tak? Baik kita sebagai seorang guru maupun sebagai siswa. Apa yang mendorong perilaku itu? Kita lakukan itu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya adalah arahnya yang positif. Ternyata Bapak Ibu ada 3 motivasi atau yang mendorong perilaku kita sebagai seorang manusia. Apa yang pertama? Ada bisa baca? Silakan duduk aja. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Mbak. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu ya. Inilah yang mendorong kita sebagai seorang manusia melakukan sesuatu. Mungkin sudah terbayang di benak Bapak Ibu bahwa yang manakah di sini yang ketiganya saya yang biasa saya lakukan. Yang manakah yang biasa dorongan ini yang biasa saya lakukan. Apakah saya melakukan ini adalah karena saya merasa tidak nyaman?
Ataukah ada hukuman yang akan diberikan kepada saya? Ataukah saya melakukan ini karena ingin mendapatkan imbalan? Ataukah penghargaan dari orang lain? Ataukah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Tentunya Bapak Ibu sudah terbayang di benak Bapak Ibu yang biasa Bapak Ibu lakukan, baik di lingkungan kelas maupun di dalam lingkungan rumah. Nah, jadi seperti inilah Bapak Ibu. Iya. Jadi ada hal-hal memang yang kita sebagai seorang manusia, ya namanya juga manusia Bapak Ibu, kita kadang-kadang tidak nyaman jadi kita melakukan seperti itu. Kadang-kadang ingin mendapatkan penghargaan atau kadang-kadang memang itu timbul karena dalam diri ini tanggung jawabku harus saya lakukan. Begitu pula dengan siswa Bapak Ibu, murid-murid di kelas. Kira-kira kalau dia melakukan itu, apakah karena untuk menghindari hukuman dari kita sebagai wali kelasnya atau sebagai gurunya, ataukah dia melakukan itu karena ingin mendapatkan penghargaan dari kita atau dari teman-temannya, ataukah memang dia murni atau pure melakukan itu karena ada nilai-nilai tadi kebajikan yang mereka percaya. Misalnya tadi saling menghargai atau saling menghormati, itu timbul dari dalam dirinya. Itulah juga yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi itulah memang kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia. Jadi kita tidak bisa mungkin itu. Jadi kalau pertama, kedua, ketiga mungkin biasa kita lakukan Bapak Ibu ya. Saya juga pribadi seperti itu. Ya. Tapi bagaimana di budaya positif kita adalah melakukan hal-hal itu karena ada alasannya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan pemantik. Boleh sebentar kita berpendapat Bapak Ibu ya terkait tadi motivasi perilaku manusia. Boleh mungkin wajib baca pertanyaannya. Pertanyaan pemantik. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, atau menghargai nilai-nilai diri sendiri? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Ya, oke, terima kasih banyak. Bang Haji sedang membaca ini sebenarnya kasus atau pertanyaan pemantik. Kalau misalnya kembali ke diri kita pribadi Bapak Ibu, tentunya ini sudah ada bayangan apa yang saya lakukan ini. Apakah saya hadir mengajar di kelas itu, apa motivasi yang mendasari saya hadir di kelas tepat waktu? Apakah tadi alasan pertama karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Apakah Anda hadir karena ingin mendapatkan pujian dari atasan? Ataukah karena memang betul-betul Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan murid-murid Anda? Jadi itulah pembiasaan atau budaya positif Bapak Ibu. Ada mungkin yang mau berpendapat? Ya, silakan. Yang manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda dalam kasus ini? Silakan. Terima kasih. Kalau saya berpendapat, karena saya seorang guru, insya Allah di samping menghargai atasan, jadi tugas saya sebagai seorang guru itu adalah kewajiban. Jadi saya harus memang melakukan apa kewajiban saya. Kemudian taati juga aturan-aturan atau menghormati, menghargai atasan di samping itu. Dan sebagai guru memang adalah kewajiban kita, memang harus memberikan contoh kepada anak murid kita.
Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Bung Edi. Ada yang mau berpendapat? Bu Parwan? Masih ada? Oke, cukup ya. Jadi tadi berarti saya bisa menangkap tadi jawabannya Bung Haji bahwa motivasi dia melakukan ataukah datang mengajar di kelas tepat waktu itu karena kombinasi yang kedua dan ketiga. Apa itu yang kedua dan ketiga? Yaitu ingin karena menghormati kepala sekolah atau atasannya, dan yang ketiga adalah karena memang dia adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang guru yang harus mengajar di kelas tepat waktu supaya bisa dicontoh oleh murid-muridnya. Jadi kalau ini sudah timbul di dalam diri kita Bapak Ibu, berarti otomatis maka peserta didik kita bisa melihat itu dan bisa menjadi teladan. Jadi ya seperti itulah memang, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya. Ingat sosok tulado, ingmat jamangun korso, dan tuturi handayan. Ya, jadi di depan memberi contoh, di tengah menguatkan, dan dari di belakang memberikan dorongan. Jadi, seperti itulah Bapak Ibu, seyogyanya kita sebagai seorang pendidik ya. Tidak bisa kita pungkiri mengaji bahwa kita melakukan itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Kita melakukan itu karena ingin mendapatkan pujian. Kadang rasa itu timbul, karena itulah memang motivasinya sebagai seorang manusia. Kita tidak bisa memungkiri itu, dan kita memang harus 3 alasan itulah yang kita lakukan. Tetapi bagaimana kita bisa meminimalisir yang pertama dan kedua, dan kita bisa melakukan budaya positif atau pembiasaan positif di lingkungan sekolah kita, khususnya di lingkungan kelas kita, Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Nah, pertanyaan pemantik yang selanjutnya Bapak Ibu. Misalnya, bila di sekolah kita ini tidak ada peraturan, ataukah tidak ada misalnya mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji kita, apakah kita tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Nah, jelaskan alasannya. Ada yang bisa jawab? Misalnya jika tidak ada aturan, ataukah tidak ada yang atasan yang, apakah kita tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Oh, silakan mengajar. Terima kasih. Kalau menurut saya insya Allah, karena mengajar itu adalah tanggung jawab dunia akhirat. Karena kita ini digaji oleh pemerintah, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita tanpa kita disuruh, tanpa dipuji, karena memang ini adalah kewajiban. Insya Allah. Oke, luar biasa mengaji. Tepuk tangan dulu buat pengaji. Ada yang mau memberikan alasan lain? Ya. Ya. Jadi menurut pengaji tadi alasannya karena ini adalah dunia dan akhirat, di dunia wal akhirat. Betul sekali pengaji. Kau silakan, luar biasa. Silakan. Ya, kalau menurut saya, kenapa kita sebagai seorang guru itu harus datang tepat waktu untuk mengajar? Karena kalau kita tidak menghargai atau datang tepat waktu untuk mengajar, tentu yang menjadi rugi adalah siswa kita, di mana waktunya itu terbuang hanya karena kita yang tidak tepat waktu untuk mengajar. Ya, seperti itu Pak. Jadi ada namanya tanggung jawab ya Bapak Ibu. Seandainya tidak ada peraturan itu, tidak ada teguran, tadi menurut pengajar dia akan tetap datang, karena itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik, bagaimana mencerdaskan murid-muridnya, dan pertanggungjawabannya adalah dunia dan akhirat. Kalau berbicara dunia dan akhirat tidak ada itu adanya jawabannya, karena itu memang muara arah akan ke sana. Jadi kalau dunia wal akhirat itu kan aman, tidak ada kalau berpikir semua seperti itu Bapak Ibu, maka insya Allah murid-murid kita akan senantiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya positif di sekolah kita. Karena kita saja gurunya itu luar biasa, apalagi kalau peserta didik seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertanyaan pemantik yang ketiga, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, yang pertama tadi karena mendapatkan penghargaan, ada hukuman dan kesadaran diri, manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda? Jadi murid-murid Anda lagi Bapak Ibu ya, bukan lagi dari derita tetapi dari siswa-siswa
Nah, kemudian strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid dan bagaimana hasilnya pada murid-murid kita. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid kita di kelas dan sekolah Anda. Ada mungkin jawab, tidak usah di ketiga-tiganya, satu-satu saja dulu. Nah, yang mana kira-kira yang mendasari perilaku murid-murid Anda? Kan Anda yang selalu bersama dengan murid-murid Anda di kelas. Apakah dia melakukan itu karena ingin dapatkan pujian, penghargaan, atau muncul saja begitu saja dari peserta didik kita? Ada yang menjawab, Bapak Ibu? Ya. Yang saat ini paling banyak mendasari perilaku. Kalau kita lihat misalnya sesuatu rajinnya, tanpa disuruh, tanpa dipuji, tapi dia rajin, berarti itu adalah motivasi yang ketiga tadi. Ya. Oke, bisa? Ya, bisa. Silakan Bu. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah Anda? Kalau saya nilai-nilai kebiasaan yang baik, misalnya pada waktu pagi-pagi memungut sampah, apabila melihat sampah di dalam kelas atau di luar kelas, menyapa temannya dengan bahasa yang baik, mengucapkan salam pada sebelum masuk kelas, dan menghargai temannya. Luar biasa ya, nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan Bu Adit di kelasnya atau para murid-muridnya. Ada mungkin yang berpendapat yang lain? Kalau misalnya tadi di pengaji kira-kira tadi kalau ini sudah ditetapkan menghargai terus dan lain sebagainya, adalah disiplin positif. Adakah hasilnya? Adakah hasilnya pada perilaku murid Anda? Misalnya mereka cenderung bersemangat, ataukah mereka setiap hari tanpa disuruh, saya Pak Guru, saya Pak, itu hasilnya. Strategi apa yang diterapkan selama ini? Apakah dilakukan secara konsisten setiap hari, dibiasakan ayo nak, ataukah satu kali mungkin satu minggu? Jadi seperti itu. Apa strategi kita? Apa teknik yang kita lakukan supaya murid-murid kita tetap menanamkan disiplin positif di kelas kita? Strategis yang saya lakukan, saya datang pada awal-awal sekolah ya, minggu pertama saya datang ke sekolah lebih awal daripada murid-murid, apalagi kelas 1. Maklum kelas 1 biasanya dari TK mungkin hanya bermain dan belajar. Sekalinya tiba di SD, harus dia dengan lingkungan sekolah harus beradaptasi. Jadi saya datang lebih awal, kemudian membujuk mereka, ayo nak tolong pungut sampah, mulai dari depan, pokoknya di lingkungan sekolah, masuk ke dalam kelas. Akhirnya lama-lama terbiasa, tanpa dipungut, dia pungut sendiri. Bahkan ada juga mengatakan, bukan sampah saya Pak, bukan sampah saya Puang, bukan sampah saya. Tapi saya bilang, namanya sampah nak, biar bukan kita yang punya, kita pungut, karena itu sampah kewajiban kita semua untuk memungutnya. Jadi itu adalah sampah kita semua. Ya, seperti itu Pak Imran. Ya, saya mengaji strategi yang dilakukan. Kalau mungkin Bu Sri Laut, ada strategi apa, ataukah nilai-nilai kebajikan apa yang biasa ditanamkan pada murid-murid kita di kelas? Oke? Ada? Seperti itu ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu karena sudah memberikan ataukah sharing pendapat tentang strategi dan nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan pada murid-murid kita. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, kita adalah role model. Apa itu role model Bapak Ibu? Kita akan menjadi contoh atau teladan bagi anak-anak kita. Apa yang kita lakukan itu yang akan mereka tiru dan lakukan Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kita yang ketiga Bapak Ibu. Kalau tadi sudah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kita lagi ke pokok budaya positif yang ketiga, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau mendengar kata keyakinan sekolah atau kelas, seperti apa itu Bapak Ibu? Ada yang bisa menjabarkan? Ada yang bisa memberikan sedikit gambaran tentang keyakinan kelas atau sekolah? Apa itu? Keyakinan sekolah atau kelas. Belum ada bayangan?
Oke, kita lanjut kalau begitu ya. Saya bertanya Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Ada yang bisa berpendapat? Berpendapat Bapak Ibu. Tidak ada masalah, silakan. Bukan yang penting berpendapat saja. Apa itu keyakinan? Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah sama atau tidak? Saya jawab saja Bapak Ibu. Sama. Oke. Sama ya. Kita lihat. Ternyata adalah salah. Ya. Keyakinan kelas. Peraturan yang harus dilaksanakan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, itu adalah jawabannya salah. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang berbeda. Jadi ya keyakinan kelas itu Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ada dulu yang mau berpendapat. Nanti sebentar saya simpulkan. Ada. Kenapa kira-kira ini berbeda keyakinan kelas dan peraturan kelas? Keyakinan kelas berarti kesepakatan dari kebersamaan kita sebagai peserta didik. Sementara kalau aturan, bisa saja aturan itu dibuat oleh ibu di kelas atau bapak di kelasnya. Oke, luar biasa Bang. Ya, luar biasa jawabannya ya. Kalau keyakinan kelas itu, ya kalau peraturan kelas dibuat saja oleh ibu kelasnya tanpa melibatkan, oke, luar biasa Bang pendapatnya ya. Ya, itu jadi itu tadi jawabannya kepala sekolah. Kayak keyakinan kelas itu melibatkan peserta didik. Jadi peserta didik disuruh sendiri untuk membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas biasa saja gurunya yang bikin tanpa melibatkan peserta didiknya. Seperti itu ya. Jadi kalau keyakinan kelas Bapak Ibu, ya. Kalau keyakinan kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Tadi sudah dijawab di awal. Itu nilai-nilai kebajikan itu banyak ya. Ada yang bisa menyebutkan? Masih ingat tadi nilai-nilai kebajikan? Seperti apa contohnya? Tanggung jawab. Apa lagi? Saling menghargai. Iya. Gotong royong. Itu tadi banyak sekali. Itulah keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi, saya luruskan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, adakah yang sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Keyakinan kelas di kelasnya? Nah kalau belum, ya mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini, diseminasi ini bisa membuat kita, arahnya keyakinan kelas yang kita buat tidak salah sebentar ya. Jadi kalau bicara misalnya budaya positif dan keyakinan kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Artinya apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu harus yang positif semua kata-katanya. Jadi misalnya, biasa Kak buat saya dulu pernah Kak buat, tapi setelah mengikuti calon guru penggerak saya juga sudah paham. Yang saya buat selama ini keyakinan kelas salah. Kenapa? Karena saya tulis di situ tidak boleh melakukan bullying. Ternyata Bapak Ibu, di keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata negatif. Ya, tidak boleh ada kata tidak. Kalau bilang tidak, pasti marahnya negatif. Karena ada kata tidaknya. Tidak boleh membuang sampah. Ada kata tidaknya. Tidak boleh mengata-ngatai teman. Tidak. Jadi pokoknya kalau ada kata tidak, itu jangan dibuat di keyakinan kelas. Tetapi seperti apa? Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Misalnya kalau tidak melakukan bullying, apa nilai-nilai kebajikan universal yang bisa muncul Bapak Ibu? Kalau tidak melakukan bullying atau tidak mengata-ngatai teman, berarti nilai kebajikan universalnya adalah saling menghargai dan menghormati. Jadi itu yang diangkat Bapak Ibu. Jadi kalau bikin keyakinan kelas yang dulu, amanlah kita perbaiki. Tidak. Buanglah sampah di tempatnya. Nilai-nilai kebajikan universal yang bagus di situ apa? Kita pilih nilai-nilai kebajikan universalnya. Buanglah sampah pada tempatnya, artinya memilih kata-kata yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universalnya yang positif dan tidak menimbulkan makna yang sangat banyak. Misalnya,
Membuang sampah pada tempatnya berarti menjaga kebersihannya. Jadi kebersihannya, jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan, ada kebersihan. Sama tadi, tidak boleh membuli atau tidak boleh mengatai, tidak boleh memukul teman, saling menghargai dan menghormati. Membuang sampah pada tempatnya bisa dipersingkat atau bisa dibuatkan nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya apa? Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Iya. Kemudian apa lagi misalnya nilai-nilai kebajikan? Gotong royong, misalnya membantu teman. Apa nilai kebajikan universalnya? Gotong royong dalam kelas atau gotong royong membersihkan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu ya, kita harus menggunakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal ya. Jadi apa? Terus lanjut. Jadi nilai-nilai keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal itu adalah betul. Jadi misalnya kalau selama ini bikin keyakinan kelas tidak boleh mengganggu teman, ya, bikin yang nilai-nilai kebajikan yang ada nilai universalnya itu menghargai dan menghormati. Saya juga begitu Bapak Ibu. Dulunya saya bikin keyakinan kelas, oh seperti itu. Ternyata setelah mengikuti program ini saya paham bahwa kita harus kita tidak boleh menggunakan kata negatif. Tidak boleh. Seperti tadi disampaikan mengaji, membuang sampah sembarang tempat. Oke, itu bagus, tetapi nilai kebajikan universalnya yang lebih dominan dan bisa dipahami pada saat kita membacanya. Misalnya saya baca mengaji, oh berarti kalau membuang sampah pada tempatnya berarti dia menjaga kebersihan. Nilai kebajikannya adalah kebersihannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian paham ya mengaji? Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau ada pertanyaan begini Bapak Ibu, ada yang bisa berpendapat apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa kira-kira nilai kebajikannya atau keyakinan yang ingin diangkat Bapak Ibu? Ada yang bisa berpendapat? Oh, silakan. Menjaga keselamatan. Keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan. Oke, menjaga kebersihan lingkungan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Apa kira-kira nilai-nilai kebajikan yang diangkat? Agar tidak menimbulkan konflik. Agar tidak menimbulkan konflik. Ya. Jadi luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat Mutmainah. Ya, jadi kita akan lihat ya Bapak Ibu. Menggunakan helm saat mengendarai motor, membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nah, menggunakan helm saat mengendarai motor, nilai kebajikan yang ingin diangkat dari peraturan ini adalah keselamatan. Itu nilai kebajikan. Kalau membuang sampah pada tempatnya, sudah benar tadi jawabannya Mutmainah, itu untuk menjaga kebersihan. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Apa nilai kebajikannya? Selalu bersikap positif atau hormat. Itulah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan Bapak Ibu ya, baik di dalam kelas maupun di luar lingkungan sekolah kita. Ya. Nah, misalnya saya mau saya mau kita diskusi ya, share lebih banyak diskusi atau share apa yang langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan bagi yang sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan kelas serta pendalamannya. Kira-kira yang mana langkah-langkahnya pertama kita lakukan pada saat kita mau membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Ada yang mau berpendapat di urutan yang mana dulu? Yang mana dulu Bapak Ibu? Silakan dibaca-baca. Apakah berdiskusi mengenai gambaran kemudian mengubahnya? Urutannya yang mana kita lakukan dulu? Urutannya dulu yang mana kita lakukan pada saat kita melakukan keyakinan kelas tak di sekolah. Kita aja murid-muridnya. Apa yang kita lakukan dulu bersama murid-murid tak? Silakan. Iya. Oke, silakan Bu Ostren yang
kita supaya ini nanti ke depannya kalau kita lakukan, oh tidak keliru nanti urutannya seperti ini yang kita lakukan. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh kelas. Kedua, lalu pengajar mau menjawab, gimana kira-kira? Selesai dulu kita kata-kata. Bentar buat mainnya, Musterian dulu 1, 2, 3 paling mana? Yang mana nomor pertama tadi yang berdiskusi. Kedua, Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. oke. Ketiga, Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. lagi. Yang kelima, Menyadikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Meninjau ulang keyakinan kelas dan waktu-waktu oke, itu. mengubah Oh, peraturan menjadi kalimat positif. Oke, itu yang urutannya banyak kira terangkan. Kalau buat mainan tadi pendapatnya juga lain. Silakan, tidak apa-apa sih Bapak Ibu. Silakan berpendapat saja. Wajib. Apa biasa langkah-langkah yang kita lakukan pada saat membuat keyakinan di dalam kelas, Pak? Kalau saya yang pertama berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, kemudian berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, kemudian menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebijakan keyakinan kelas, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif dan meninjau ulang keyakinan kelas di waktu ke waktu. Saya ingat di Bapak Ibu dia mana tadi urutan kita, urutan dengan yang Ustaz kita lupa gitu. Mood mainnya pada saat kita bikin keyakinan kelas, karena bukan saja guru kelas Bapak Ibu, guru bidang studi juga sepatutnya membuat keyakinan kelas apa yang harus anak-anak lakukan selama pembelajaran bidang studi agama ya. Nah, silakan Bapak Bu Mutmainah supaya nanti ke depannya ada nih yang tak ada petunjuk tak. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Menyalikan peraturan-peraturan menjadi nilai keyakinan kelas. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, lalu mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ingat urutannya nih. Kita lihat urutannya yang benar ya Bapak Ibu. Kita lihat urutannya yang benar. Ya, 1, 2, 3. Yang pertama adalah berdiskusi dulu, munculkan peraturan-peraturan kelas yang perlu ditaati warga kelas. Berdiskusi dulu dengan siswa, tak langsung berdiskusi dulu. Anak-anak kita mau ini buat keyakinan kelas, yang mau kita harus taati kemudian kita mengubah. Kalau sudah ada kita ubah tadi yang seperti saya katakan Bung Haji, tidak boleh membuli Pak, anak-anak itu yang menunjukkan ide, kita ubah itu jadi kalimat yang lebih positif, menghargai, saling menghargai dan menghormati, ya itu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ya. Kita carikan saling menghargai dan menghormati, kalau membuli. Tidak boleh membuat sampah, nilai kebajikannya misalnya menjaga kebersihan kelas, itu ya. Kemudian yang keempat apa? Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kita sampaikan ke diskusi, kita ini kalau piket ini peran ta, kalau kelompok ini perannya. Itu kita diskusikan semua. Ingat ini yang kelas tadi 5 harus tetapkan karena ini adalah berlaku di kelas tak. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah ini keyakinan kelas yang saya buat ini perlu saya revisi, perlu saya perbaiki lagi kata-katanya, ataukah saya tambah atau saya kurangi, ataukah masih ada yang belum saya ambil, seperti itu. Karena kalau kita suruh siswa Bapak Ibu peserta didik membuat kita
Kita yang harus melihat, oh ini yang belum di cover, ini yang belum. Nah, kita liamami, karena kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpendapat. Jangan kita mau tak, oh ini mau nak, ini mau tidak boleh. Jangan, dia harus memunculkan gagasannya. Puang, ini puang, tidak boleh. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau itu kita sudah lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, insya Allah keyakinan kelas tak akan bagus dan terstruktur dengan baik. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini kemarin ya Bapak Ibu saya lakukan kesepakatan di kelas 5. Saya buat kesepakatannya, kemudian saya suruh tempel anak-anak semua bikin apa yang harus dilakukan di kelas. Nah, mereka aktif menempel itu sticky note-nya, baru kita bacakan satu-satu semua. Oh ini jangan sampai ada yang anak, Pak Ibra tidak membacakan tadi apa yang saya tulis, harus kita bacakan. Kalau 22 siswa tak kita baca semua itu Bapak Ibu, ya supaya terwakili itu perasaannya anak-anak didik. Ini prosesnya kemarin saya Bapak Ibu, saya di ruang terbuka saya lakukan di kelas supaya anak-anak lebih fresh juga berpikirnya. Kalau di kelas biasanya anak-anak boring ya, bosan, saya kasih keluar. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ingat, mudah diingat dan mudah dipahami. Pernyataan-pernyataan universal tadi itu seperti saling menghargai, saling menghormati, menjaga kebersihan, tentang rasa, gotong royong dan lain sebagainya. Itu yang mudah dipahami maksudnya. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas saya Pak yang sudah saya buat kemarin. Keyakinan kelas 5 itu saling menghargai dan menghormati. Apa kemarin di situ jawabannya? Tidak boleh membuli, tidak boleh mencubit, tidak boleh mengejek. Nah, ini saya simpulkan menjadi satu, saling menghargai dan menghormati. Karena jangan kata memakai kata tidak, karena itu adalah kata negatif, kalimat negatif. Jadi buat yang nilai-nilai kebajikan universal. Menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, meningkatkan kedisiplinan. Kan biasa ada anak terlambat, tidak boleh terlambat. Nah, itu meningkatkan kedisiplinan. Selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Membudayakan 5S, salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Nah, itulah keyakinan kelas saya Bapak Ibu yang sudah saya bikin kemarin. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu, pegang ya. Nah, jangan sampai tegang-tegang semua. Jadi kita ice breaking dulu. Silakan dulu tarik nafas dalam-dalam, hembuskan ya. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Ice breakingnya saya mau bikin ice breaking bagi Bapak Ibu. Saya mohon ya, Bapak Ibu, apa benda yang ada di sekitar Bapak Ibu yang sekarang benda yang sekitar Bapak Ibu yang ada di sekitar Bapak Ibu, dan apa manfaat benda itu buat Ibu Bapak Ibu. Misalnya pengaji ambil HP, kenapa harus HP? Apa manfaatnya HP buat Ibu? Harus digambarkan seperti itu ya. Kemudian disambung sama Bu Mutmainah. Dan tidak boleh mengambil benda yang sama, harus yang berbeda, yang di dekatnya. Dan apa manfaatnya itu buat Ibu? Silakan Bu, mulai dari pengaji dulu. Yang HP ya, nah, HP itu adalah pusat informasi yang harus kita lihat setiap saat. Ya itu pusat informasi. Oke, lanjut Bu Ina. Apa yang ada barang berharga yang ada di dekatnya Bu Ina saat ini yang ada? Apa harapannya buat benda itu? Apa manfaatnya? Catatan kecil dan Satu saja. Ada, ya. Yang paling buku. Oke. Kenapa harus buku? Karena di sini ada beberapa penting yang mungkin tidak, ketika kita lupa bawa handphone bisa tercatat di sini. Iya, jadi pasti ada tujuannya. Kalau Ustaz kata apa? Boleh, apapun itu yang penting. Kenapa harus bilang? Kenapa ya? Yang ada di sekitarnya. Saya memilih gelang. Ya. Gelang ini merupakan alat kesehatan. Warisan. Kira warisan tuh mengurus alat kesehatan. Terapi ya. Oke. Kalau Pana, apa yang sangat bermanfaat yang kacamata? Yang ada di sini di sekitar, jangan yang di luar ya. Kacamata itu jam tangan. Oh, jam tangan. Jam tangan itu merupakan waktu untuk saya. Betul. Tapi tentang kegiatan yang saya lakukan. Luar biasa. Iya.
Jadi apa kesimpulannya Bapak Ibu? Jadi tidak ada itu benda yang tidak bermanfaat di dalam sekitar kita. Jadi jangan kita merasa bahwa kita tidak bermanfaat untuk orang lain, karena benda saja sekitar kita itu pasti ada manfaatnya. Kalau tidak ada itu mungkin apa yang akan terjadi? Mungkin ada juga, tetapi yang di sekitar kita saat ini, ya, itu adalah teman ya, teman jalan, mungkin HP. Kalau HP itu ya, sudah sangat mungkin dipegang, ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu, itu tujuannya kita adalah bagaimana kita bisa bermanfaat seperti itu benda yang ada di sekitar kita, ya. Nah, lanjut Bapak Ibu ya. Ini yang keberapa Bapak Ibu? Yang budaya positif keempat ya. Kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu yang harus dipenuhi. Yang mana itu? Misalnya ada pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apakah betul atau salah Bapak Ibu? Iya, betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Jika sesuatu melakukan tentangan yang diberikan, pasti ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam diri mereka. Apa itu kepenuhan? Apa itu Bapak Ibu? Inilah dia. Misalnya kalau tadi di kasus yang tadi, pernyataan tadi, ada seseorang atau ada murid yang tidak melakukan itu karena pasti ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Inilah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Kita manusia bertahan hidup Bapak Ibu. Kemudian kita harus diberikan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan. Kemudian ada keleluasaan dan kesenangan. Kita manusia juga butuh kesenangan. Kita manusia butuh keleluasaan atau kebebasan yang terbatas. Kita juga manusia kadang-kadang berpuasa. Kita juga harus mau diterima. Kita itu kebutuhan dasar kita itu mau diterima. Terima seperti itu. Kita juga butuh bertahan hidup. Kalau tidak bertahan hidup, kira-kira bagaimana Bapak Ibu ya? Jadi itu adalah kebutuhan kita. Nah, ada studi kasus Bapak Ibu. Misalnya, Ibu Sulaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa alasan Tony melakukan hal itu? Ada yang berpendapat? Terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ini Tony, ini seringkali meminta bekal makan siangnya temannya dengan paksa. Jika kita sebagai Ibu Sulaiha, apa kira-kira alasan Tony melakukan itu? Berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kenapa kira-kira Doni itu mengambil bekalnya makanan temannya? Kalau dikaitkan tadi dengan 5 kebutuhan dasarnya manusia, karena bisa berbalik. Oke, ini kebutuhan dasarnya. Dan apa yang terjadi pada kasus Tommy di sekolah, suka mengambil makanan temannya? Apa kira-kira yang kebutuhan apa kira-kira di Tommy yang tidak terpenuhi? Boleh, silakan berpendapat semua sebentar. Silakan, wajib. Karena mungkin Tommy ingin bertahan hidup. Iya. Oke, silakan ya. Mungkin lapar ya. Ya, mungkin lapar. Iya. Ya, bisa seperti itu. Iya. Kurang menerima kasih sayang dari orang tuanya, tidak diperhatikan oleh orang tuanya bahwa anak ini harus butuh bekal atau yang lain. Kemudian kan ada juga anak-anak dia merasa puas kalau dia ambil punya temannya seperti itu. Menurut saya seperti tadi yang di segmen sebelumnya ada satu tadi poin tentang keleluasaan. Dan sekarang anak itu kalau dia merasa leluasa, dia bisa mengambil hak orang lain, mengambil temannya. Bu Sri, apa kira-kira kebutuhan dasarnya Tommy yang tidak terpenuhi sehingga dia mengambil bekalnya itu temannya? Ya, merasa berkuasa di kelas itu, penguasaan. Dia merasa bahwa dia yang paling hebat, sehingga tidak ada yang mengenal dirinya. Ya.
Kira-kira kenapa itu Tommy Panwas ngambil terus belakangnya? Berkaitan dengan kebutuhan dasarnya ya kita sebagai manusia. Mungkin saya berada di poin yang kedua. Kedua. Dia ingin diterima sama temannya, diakui. Betul. Karena saya pernah mendapatkan kasus yang sama, di mana dia sering mengambil. Saya rasa orang ini miskin mungkin atau apa, ternyata dia nggak kaya. Ternyata rasa yang diterimanya sebagai teman-temannya bahwa inilah aku. Nah, kalau dia lihat dia orang kaya, dia biasa ini, dia juga menyelesaikan, ya, kita mau dia mau diterima di teman-temannya. Saya sudah tangkap maksudnya Pak. Jadi tadi sudah disampaikan sama Bang Haji, karena ingin bertahan hidup makanya ngerampas nih makanannya, karena mungkin tidak makan di rumahnya, kita tidak tahu tuh. Nah, ataukah mungkin karena dia lebih menurut Gusri dia lebih berkuasa jadi dia seenaknya, ataukah mungkin kayak menurutnya Bu Ina karena dia ada keleluasaan. Ya, menurutnya dia yang paling hebat di situ, jadi dia bisa berbuat seperti itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, alasan Tommy yang pertama, ya, mungkin saja karena ia lapar, ya kan? Dia mengambil makanannya kasihan, karena dia tidak tahu, mungkin saja ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, bisa, iya, kalau kita mau bertahan hidup apapun mungkin dilakukan Bapak Ibu nih. Kalau kita, iya, jadi kita karena dia lapar misalnya, jadi seperti itu. Dia mengambil temannya karena dia ingin lapar sekali kasihan bagi dibawakan bekal makan siang. Nah, itu alasan Tommy yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dia merasa senang. Tadi dia bilang Bu Srianira, tadi dia bilang dibilang sama Ibu Srianira, dia merasa senang karena kalau dia lakukan itu mengambil makanan temannya dia ini memperhatikan dia. Nah, kemudian ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya juga jadi memperhatikan dia. Nah, maka kebutuhan dasar sudah dipenuhi Tommy adalah kebutuhan dan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin bisa saja ya Tommy kasih yang tidak diperhatikan sama orang tuanya. Jadi kalau dilakukan cara itu, gurunya yang perhatikan melapor ke orang tuanya. Kenapa Tommy begitu nih Bu? Suka lapor. Nah, mungkin diperhatikan sama orang tuanya. Nah, jadi kebutuhannya adalah mungkin karena kurang kasih sayang dan rasa diterima. Jadi itu juga bisa menjadi alasan. Apalagi temannya, karena tadi dibilang, karena temannya jadi takut, kemudian takut dengan Tommy dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya dasarkan kekuasaan. Kalau dia berkuasa, temannya jadi takut ya. Itu bisa jadi alasan yang ketiga ya, kebutuhan dasar itu. Kemudian yang keempat, bisa saja juga karena dia merasa bosan. Tommy bosan itu dengan bekal makanannya yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena selalu membawakan bekal yang sama, nah, dia ingin mencoba makanan teman-teman yang lain yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan keleluasaan atau bebas. Dia mau makan yang mana saja. Nah, itu. Dan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Tommy yang kelima adalah kesenangan, yaitu melakukannya karena iseng-iseng saja. Dia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, karena diambil makanannya dan menurutnya ekspresi teman-temannya lucu. Kadang-kadang ada orang begitu ya. Nah, kalau dia sudah lakukan itu, nah dia minta teman-temannya marah, kesal, puas nih. Nah, karena memang itulah kebutuhan dasar kita sebagai manusia, ada 5. Dan itu tergantung dari kita semua. Kembali ke kita, apakah kita yang kebutuhan dasar pertama, 2, 3, 4 atau yang kelima. Nah, sebelum ini adalah yang kelima Bapak Ibu, sebelum yang terakhir yang keenam, posisi kontrol restitusi. Ini juga sangat penting saya sampaikan atau saya diseminasikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Apa Bapak Ibu? Ini adalah kasus yang sering dan sangat kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu pernah lakukan di kelas atau dimanapun itu. Karena kenapa? Ini adalah posisi kontrol. Yang dikatakan kontrol berarti apa? Bagaimana? Kita harus mengontrol itu. Budayakan budaya positif ya. Yang pertama, posisi kontrol guru yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau bertanya, Kak, kira-kira yang mana biasa kita lakukan ini?
posisi kontrol tak. Ayo, silakan bisa berpendapat. Tambah yang mana biasa kita lakukan sebagai posisi kontrol tak sebagai seorang guru. Ya, kalau saya Bapak Ibu, semuanya biasa saya lakukan ini. Biasa kamu penghukum, biasa sebagai pembuat merasa bersalah, ya teman juga sebagai pemantau dan sebagai manajer. Tetapi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini ada satu posisi kontrol yang dianjurkan. Itu mana? Sebagai teman, ya bisa. Dan alasannya kenapa sebagai teman? Guru sebagai teman. Alasannya? Kalau kita kayak menjadi teman dengan siswa, dia akan menjadi kayak bebas untuk bersih, nggak merasa takut, nggak merasa tertekan, semuanya nggak. Kayak teman, lebih bisa lebih dekat. Sharing pendapat, ya begitu. Oke. Ada yang lain? Dan 5 posisi kontrol ini, yang mana Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang paling bagus kita lakukan kita sebagai guru posisi kontrol? Apakah sebagai penghukum? Apakah membuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Tadi disampaikan buat sebagai teman. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Ada identitasnya gagal. Kenapa? Karena kontrolnya dari luar. Yaitu guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Apa biasa kata-kata yang muncul di sini kalau dia guru berbuat di penghukum? Dia menghardik, dia menunjuk-nunjuk, dia menyakiti ataukah menyindir. Nah, ini guru sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, biasa mengatakan seharusnya Baina tidak seperti itu Pidina. Seolah-olah itu murid merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan, ataukah ibu kecewa bapak kecewa dengan kita, kenapa begitu nih, harusnya tidak seperti itu. Nah, itu biasa kata-kata yang muncul kalau kita sebagai posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ataukah biasa guru berkata sebagai posisi penghukum kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia pembuat merasa bersalah, biasanya kata-katanya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu capek sekali, jadi jangan kira ibu Dina. Nah, selalu kata-kata itu yang keluar. Nah, itu kalau pembuat merasa bersalah. Ternyata ini identitasnya biasanya gagal Bapak Ibu ya. Kalau kita lakukan posisi kontrol itu ini ya. Kemudian kalau yang berhasil atau sukses ya, tapi ini biasanya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Itu posisi teman dan pemantau. Nah, posisi teman, ya biasanya dia guru berbuat itu biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian misalnya contoh kata-katanya kalau teman, ayolah lakukanlah demi ibu, ayo jangan malas-malas belajar. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu titik. Ya, kita sambung saja. Kalau itu saya kata-kata berarti itu sebagai teman, merasa bahwa kita harus tetap sebagai teman. Kalau memantau, misalnya apa peraturannya kayak kelas yang sudah kita buat, itu posisi kita sebagai pemantau. Kata-kata itu yang biasa keluar pada saat kita berlaku sebagai posisi kontrol. Jadi semua ini biasa kita lakukan, tapi kita tidak sadar posisi kontrol ini apa yang saya lakukan ini. Apakah saya penghukum? Apakah saya pembuat merasa bersalah? Apakah saya sebagai teman? Apakah saya pemantau? Dan apakah saya manajer? Dan kalau di manajer Bapak Ibu, ini adalah identitas yang berhasil atau sukses. Kenapa? Karena dia kontrol dirinya di situ yang lebih ditekankan, menghargai diri sendiri. Posisi manajer misalnya apa yang kita yakini, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi memberikan solusi kepada siswa. Nah, sudah kita kata-katai teman tadi, apa yang bisa kita kerjakan untuk masalah ini? Ya, kita kasih solusi ke siswa. Kalau itu yang biasa kita lakukan, berarti kita bertindak sebagai manajer itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada solusi yang kita berikan ke siswa, berarti secara tidak sadar posisi kontrol yang kita lakukan adalah sebagai manajer. Nah, kemudian manajer ini menguatkan pribadi. Nah, begitu. Selalu menguatkan ini anak. Jangan sampai anak-anak ini down.
Jangan sudah ada rasa bersalahnya, sudah menangis, dia ambil lagi. Kita boleh nakal kok sebegini. Nah, jangan dibuat down, tetapi diberikan solusi atas masalah yang dilakukan. Inilah posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Dan kita biasa pasti pernah melakukan ini, tetapi kita tidak tahu saya di posisi kontrol yang mana kayak ini. Apakah saya diperbuat rasa bersalah kah, ataukah pemantau dan sebagainya. Dan seperti saya katakan di awal, tetap karena posisi kontrol yang sangat bagus itu dilakukan oleh guru adalah sebagai seorang manajer, ya. Nah, ini ada kasus ya. Nah, bagaimana di sini kita melihat Bapak Ibu kira-kira? Ya, apakah kasus ini posisi kontrolnya seperti apa? Apakah dia penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau? Ataukah sebagai manajer? Kira-kira dengan melihat kasus ini, boleh dibaca mungkin Bu Mena kasusnya, contoh kasusnya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras kepada peraturan berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Iya. Kalau melihat kasus seperti ini Bapak Ibu, posisi Pak Lukman sebagai guru sebagai apa? Sebagai kenapa kira-kira sebagai pemukul? Di deretan kata-kata mana yang mengatakan tadi setelah saya jelaskan tadi di awal? Yang mana itu kata-katanya sehingga Pak Lukman dikatakan posisi kontrolnya sebagai pemukul? Disuruh copot sepatunya, kemudian disuruh lari tanpa memakai sepatu. Iya, berarti dan dilakukan Pak Lukman sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum. Apa dampaknya Bapak Ibu yang kita akan lihat? Nah, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan. Apakah indikatornya? Posisi kontrol sebagai penghukum. Di mana dalam peristiwa ini Pak Lukman menggunakan hukuman psikis atau verbal, yaitu tetap meminta Sabrina untuk membuka sepatu warna coklat yang dikenakan saat itu. Nah, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Mungkin kalau Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer bukan penghukum, dia akan mengatakan seperti ini. Apakah Sabrina mengetahui aturan yang ada di sekolah tentang penggunaan sepatu? Kenapa Sabrina sekarang masih menggunakan sepatu coklat? Sekarang Sabrina sudah mengetahui kesalahannya. Apa rencanamu untuk memperbaiki dan tidak mengulanginya? Nah, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang kalau dia berposisi sebagai seorang manajer ya, sebagai penghukum. Nah, inilah pertanyaan yang harusnya diajukan sama Pak Lukman. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nah, yaitu nilai keadilan ya, kemudian disiplin, itu nilai kebajikan, komitmen dan tanggung jawab. Ini adalah nilai kebajikan yang harus diterapkan oleh Sabrina. Kemudian yang kelima, keempat, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, tentu saja tidak dibenarkan. Kenapa? Karena dapat mengakibatkan murid tersebut atau Sabrina menjadi sosok pemberontak dan pendendam nantinya. Ya, kita tidak akan tahu ya seperti itu. Nah, jadi
banyak posisi kontrol yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Jadi tergantung kita kondisikan saja, kembalikan ke diri kita masing-masing. Posisi kontrol yang manakah yang menurut Bapak Ibu bisa kita lakukan? Apakah menghukum, membuat merasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan posisi manajer saya rasa sangat bagus Bapak Ibu, karena di manajer ini sudah ada nih posisi kita sebagai teman, sudah ada juga sebagai pemantau tak, kita pantau. Jadi manajer ini sudah memuat dua posisi kontrol guru, ya, ada di temannya dan ada di pemantaunya. Jadi kita bisa pantau juga. Bilang tertanya kami ke sesuatu, jangan kayak begitu, ada aturan sekolah seperti itu, ya, seperti itu ya, supaya anak-anak juga merasa tidak terlalu down, ya, sudah merasa bersalah, kita tambah lagi anunya, namanya anak-anak kesian toh. Kita ingatkan, ya, seperti itu memang tugas pembiasaan itu yang harus kita lakukan. Makanya tadi dikatakan budaya positif. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru, sebaiknya ya Bapak Ibu, seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kalau manajer Bapak Ibu, silakan tanggung jawab kita, apa yang kita lakukan dan apa solusinya. Itu, jadi kita harus membuat murid dengan efek seperti itu, mungkin dia akan merasa jerah dibandingkan dengan posisi yang lain. Kalau manajer, dia sendiri yang bertanggung jawab kita. Kemudian apa solusinya kira-kira yang kita lakukan tadi kita beri supaya pakai sepatu seperti itu. Selain Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi, kalau bertindak sebagai manajer, murid juga dapat tercipta identitas positif pada dirinya. Ya. Kemudian yang ini segitiga restitusi yang terakhir Bapak Ibu ya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Seperti apa implementasinya ini di sekolah? Inilah tahapan dalam segitiga restitusi. Ada namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi adalah budaya positif yang harus juga yang wajib kita implementasikan di sekolah. Seperti apa modelnya Bapak Ibu? Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas atau memvalidasi dan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini Bapak Ibu ya, jadi ini menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu kita tanyakan keyakinan kelas. Ini kemarin sudah saya lakukan di kelas 5. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya. Sebentar akan ada kegiatannya ini Bapak Ibu ya. Seperti ini. Ini menstabilkan identitas. Kemarin ini kasusnya Ini bukan kasus sebenarnya Bapak Ibu. Ini kemarin salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak adalah 2 kasus. Ya, kasusnya ini saya angkat adalah suka membuli atau mengata-ngata temannya Faradiba ya, kasusnya yang pertama. Kalau menemukan kasus seperti itu, tidak langsung kita hakimi, tapi kita menggunakan segitiga tadi restitusi. Segitiga restitusi apa yang kita lakukan? Yang pertama ini menstabilkan identitas. Seperti apa cara kerjanya? Seperti apa yang perilaku yang kita lakukan dalam menstabilkan identitas? Kita tanya, kita panggil hadir Faradiba. Faradiba kesini dulu nak. Kenapa Pak? Saya dengar dari teman-teman kita suka membuli, mengata-ngatai teman-teman. Bilang, iya Pak. Penunduk itu, iya Pak. Begini nak Faradiba ini menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Berbuat salah itu Faradiba adalah hal manusiawi, tidak ada di manusia yang sempurna ya. Tapi bagaimana kita bisa tidak mengatai-ngatai teman, kita hargai perasaannya,
kita hormati perasaannya. Itu kata-kata itu yang keluar pada saat kita menstabilkan identitas. Jangan langsung, kamu itu salah mengatakan temanmu. Tidak, kita stabilkan identitas supaya anak tidak tahu kesehatan meskipun dia merasa bersalah, tetapi inilah cara kita untuk menyelesaikan kasus seperti itu ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu. Tidak tertarik untuk mencari siapa tahu yang benar, siapa yang salah. Jadi, kita jangan mencari, kalian salah, tidak. Tapi kita lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kita itu. Apakah kalau kamu melakukan hal-hal ini, Farhanibah, kamu selalu membuli, apakah itu merupakan hal yang baik atau tidak? Pasti dia akan menjawab, tidak, Pak. Nah, seperti itu. Itu baru langkah awal. Ya, itu menstabilkan identitas. Ya, jadi itu langkah. Bisa kita perhatikan nanti Bapak Ibu ya, kalau ada kasusnya di kelas bisa kita panggil, Lina jangan begitu, Lina. Tidak ada memang manusia yang sempurna, berbuat salah itu sudah biasa, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kita harus saling menghargai. Apakah yang kau lakukan tadi itu sudah menghargai teman atau tidak? Pasti dia akan merasa menyesal. Tidak, pakai dia seperti itu ya. Jangan langsung dihakimi Bapak Ibu. Kasih dulu solusi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa bentuk pertanyaan bisa kita ajukan sini Bapak Ibu? Misalnya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi yang kita bacakan sini, benar, apa alasan tak kita lakukan itu? Pasti ada alasan tak, kenapa kita kata-katai teman, kenapa kita sampai menangis ya? Maksudnya tidak sengaja apa atau tidak bercanda di apa? Nah, apakah yang kita lakukan itu baik buat kita, tetapi belum tentu kan orang lain. Apa alasan tak? Kalau alasan tak itu tidak sengaja, apakah itu harus kita terus lakukan? Nah, pasti bilang gitu. Ya tidak, Pak, menyesal. Pasti itu jawaban tidak mungkin kianan langsung bilang, pasti tidak ada di depan tak, karena pas kita tanya apa alasannya, pasti aja tidak sengaja apa atau bercanda. Itu saja alternatif pasti jawabannya kalau kata-kata temannya. Nah, kita kasih di situ, tidak bisa begitu, Dina, hargai kita mentah. Kita kasih di situ validasi, apa alasan tak lakukan itu, besok-besok nanti begitu, Dina. Nah, seperti itu pendekatan Bapak Ibu ya. Kemudian ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kau belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Ataukah maukah kamu misalnya Farhanibah belajar dengan cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengata-ngatai orang lain? Pasti dengan begitu anak-anak pasti ada perasaan menyesalnya atau sadarnya atau seperti itu dipakai. Nah, seperti itu pasti namanya manusia pasti ada merasa bersalahnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan di keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan keras yang sudah kita buat kita tanyakan di sini di segitiga institusi. Misalnya dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Misalnya Farhanibah, kita tahu keyakinan keras yang sudah kita bikin, nak bilangnya tahu Pak, coba kita bacakan apa yang keyakinan keras yang sudah kita bikin. Nah, pasti ingat itu saling menghargai, hormati Pak. Nah itu saling menghargai dan menghormati. Nah, kalau kita misalnya buat kita mantap menangis, apakah kita menghargai itu atau menghormati teman tak? Bilang pasti, tidak Tuhan. Itu bilang. Makanya jangan terus misalnya apa yang kamu rasakan kalau kamu sudah sakiti teman tak begitu? Apa perasaan tak senang kalau tak sakiti teman tak? Terus bilang, tidak Pak. Kalau begitu kita kasih di situ penutup, di situ dia menaikkan keyakinan. Besok-besok ini ada kita sakiti teman tak, karena kalau kita sakiti sama juga kita menyakiti diri tak sendiri, karena sama juga teman tak itu. Nah, kita kasih solusi-solusi seperti itu Bapak Ibu, menanyakan keyakinan seperti itu. Nah, kalau kita sudah tempuh jalan seperti ini, berarti kita sudah implementasikan budaya positif di sekolah kita masing-masing ya. Nah, jadi terima kasih Bapak Ibu karena
kata-kata bijak hari ini, berusahalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan jadilah inspirasi bagi orang lain. Sebenarnya ini ada kasus Bapak Ibu, ada ini saya sudah siapkan catatan. Kalau ada yang mau berpraktek, misalnya satu seorang guru, satu sebagai seorang siswa, tapi dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, seperti apa yang dilakukan pada saat kita menerapkan segitiga. Di situ saja satu orang, dua orang saja baru kita tutup, bisa? Ya, sampai siswa setiap ada di sini pendapatnya ada di sini petunjuknya Bapak Ibu, apa yang dilakukan. Misalnya siapa yang bertindak sebagai guru. Nah, kasusnya di situ ada siswa yang tidak memastikan tiket tapi tidak bertugas, pergi kejadian di luar kelasnya. Nah, kira-kira kalau kita bertindak sebagai guru dan ada yang sebagai siswa dengan menerapkan segitiga restitusi, seperti apa kira-kira kita lakukan? Boleh dipraktikkan terakhir Bapak Ibu. Boleh ya? Iya. Supaya nanti kalau kita terapkan tidak canggung lagi sama sesuatu, kita sudah praktek, bisa. Oke, bisa. Terakhir ya. Kita praktekkan ini segitiga restitusi. Jadi kuncinya ada guru, ada siswa, dan si Ina ini tidak piket. Kemudian kita panggil misalnya Ina, kita tanyakan tadi itu yang pertama, sabika dulu identitasnya. Kenapa kita tidak? Ada di situ petunjuknya, bisa juga. Tidak apa-apa kita baca, kita praktekkan saja. Guru toh, guru dengan siapa namanya Ciko ya, Ciko, bagaimana kira-kira kalau kita bertindak sebagai guru dan ada murid yang tidak melaksanakan piket membersihkan di kelas dengan menerapkan segitiga restitusi? Ya. Apa langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin bisa? Jadi, oke, dibaca saja dulu. Dibaca apa dia dibaca? Nah, ini langkah-langkahnya. Pertanyaan kalau menstabilkan identitas, berbuat salah itu manusiawi. Kata-kata itu. Kalau siswa menjawab tidak usah terlalu banyak menjawab, dia cukup saja. Iya Puan, saya minta maaf, seperti itu saja ya. Iya selayaknya sebagai bagaimana kan? Ya sebagai seorang. Ini kalau menstabilkan identitas ini yang kita bacakan pengeditan, kita boleh baca semua ini. Nah, tapi bisa dipakai bahasa Bugis saja, bahasa saja. Silakan Bu Ina menjawab sesuai dengan iya Puan, saya seperti itu. Bagaimana kan? Oke ya. Setelah kita panggil Bu Ina atau masuk di Ciko kan, dia tidak memastikan membersihkan kelas. Oke. 1, 2, 3, action. Ayo Ciko, Ibu Guru mau bicara dengan kita. Kita sudah sikat. Oke. Hari ini kan kita yang piket, ya. Tapi kita terlambat datang. Ya. Jadi yang namanya piket itu harus datang tepat waktu. Tapi hari ini kita terlambat datang. Kita tahu itu kan piketnya tugas bagaimana harus membersihkan kelas. Ya. Jadi hari ini kayaknya kelas kurang bersih karena kita terlambat datang ke sekolah. Seharusnya ya namanya manusia berbuat salah itu tidak apa-apa. Namanya manusia yang tidak ada yang sempurna. Yang memberikan kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sebagai kamu kan dikasih tanggung jawab sebagai pikir untuk hari, jadi seharusnya datang pagi-pagi. Kamu ingat tanggung jawabnya ya? Jadi seharusnya datang pagi-pagi tidak ya? Apa kenapa nak datang terlambat? Kita tahu bahwa hari ini adalah jadwal pikir kita. Apa alasannya sehingga terlambat? Ibu mau dengar. Maaf
Puan, saya terlambat sampai di sekolah. Padahal ini adalah hari tiket saya karena tadi kebetulan ada pekerjaan yang mendesak yang harus diselesaikan dulu Puan sebelum berangkat ke sekolah, jadi terlambat sampai di sekolah. Oh seperti itu. Jadi lain kali enggak ya, supaya ingat tugasnya, berusaha kalau dikasih tugas seperti itu kasih tanggung jawab. Lain kali jangan seperti itu lagi nak ya. Ketiga, menanyakan keyakinan keras. Apa? Kita kan sudah menulis keyakinan keras yang yang disepakati bersama. Apa keyakinan keras yang kita percayai? Sudah kita anggap. Ya, sudah kita anggap keyakinan apa? Memanage waktu kembali Puan, Bertanggung jawab terhadap tiket. Lalu dikasih miaran, mudah-mudahan besok dia. Ya, lain kali tidak ya. Semoga tidak terjadi seperti ini lagi. Insyaallah. Tangan dulu. Baru tadi di briefing langsung hasilnya nyata maksimal. Jadi itulah Bapak Ibu yang kita lakukan. Memang tidak berdasarkan skenario. Kalau berdasarkan skenario kayak sudah siap, tetapi kalau kita sudah paham yang kita lakukan ini dulu, stabilkan dulu identitas, jangan langsung dihantam anak-anak. Kau memang tuh wanto langsung. Kenapa kita gitu dulu ya, terus kita stabilkan dulu identitas. Dikatakan stabilkan keadaannya dulu, kita stabilkan, jangan langsung dimurmur. Memang biasa begitu, tapi itulah budaya positif Bapak Ibu ya, kita harus lakukan pembiasaan itu. Kemudian kita yang terakhir menanyakan keyakinan, apa yang keyakinan keras yang sudah kita langgar. Yang bertanggung jawab Bapak Ibu, karena tidak adu ke tiket besok jangan begitu lagi Dina. Kasihan juga teman-teman yang lain, kasihan membersihkan sementara kita tidak. Besok yang kita ingat lagi begitu Dina. Insya Allah Bapak seperti itu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Anwar, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkesempatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jangan lihat dari siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana bisa kita membudayakan budaya positif di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah kita masing-masing. Dan sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini mendapat syafaat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan saja manfaatnya dirasakan oleh saya, tetapi semua kita bisa merasakan manfaat. Akhirul kalam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan khilafan. Kesalahan itu milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.